Halo, perkenalkan nama saya Dinda Melati dengan NPM 1210200902. Saya dari kelas 2P Manajemen. Halo semuanya, berikut mari kita sama-sama simak videonya yang berjudul memperbaiki kompetensi. Apa yang kalian ketahui tentang jenis dan kategori kompetensi? Di sini saya akan membahas konsep dan sejarah kompetensi. Menurut para ahli Margaret Dale, 2003 kompetensi yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut Michael Armstrong, 1994 kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Lil Spencer dan Sidney Spencer, 1993 kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul. Di dalam pekerjaan atau situasi, ada 5 komponen kompetensi yaitu motivies adalah motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Self-concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Knowledge adalah pengetahuan, inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Traits adalah karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi informasi. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Lanjut, perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi ialah: pertama, kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kedua, aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Ketiga, pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Keempat, karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kelima, motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan, aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Keenam, isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, ketujuh, kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Materi selanjutnya, tingkat perbaikan kompetensi. Mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Ada 6 tahap untuk merancang studi kompetensi yaitu: pertama, menetapkan kriteria, menetapkan ukuran kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Ketiga, metode pengumpulan data bervariasi, terdapat 6 metode yaitu: B. Panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan dan observasi langsung. Keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Kelima, validasi model kompetensi, model kompetisi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Dan yang terakhir, keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Materi yang terakhir, dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster, gugus dan dimensi seperti: 1. Boyatzis dalam Williams, 2002. Kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi, efisiensi,
perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Kemampuan manajemen orang, dimensi empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Kemampuan logika analitis, dimensi, menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis. 2. Dulwich dalam Armstrong, 1995. Kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Kemampuan interpersonal, mengolah staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Kemampuan adaptabilitas, adaptasi kemampuan orientasi hasil, sikap energikan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.